sekarang sudah jam 10. Hanya yang diselenggarakan di Guru Inti Senapan setelah perubahan rumah mungkin nanti suatu saat juga dilaksanakan di Guru Inti 3. Apa-apa Bapak dan Ibu, karena sesama guru itu harus saling kenal dan mengenal. Lagi musim PMY, tidak apa-apa Bapak dan Ibu, nyoba kan kalau saya juga tidak bayar. Tapi ada juga Bu, nyoba yang tidak bisa diedit. Ketika Bapak dan Ibu nanti buka pertama itu ketemu data diri, minta edit atau sudah benar, itu hanya sekali Bu, tidak bisa edit berulang-ulang. Pastikan kalau mengedit itu benar, dibaca. Kenapa? Ketika kita sudah mengatakan benar itu pasti muncul lagi pernyataan apakah betul-betul sudah benar. Karena kalau sudah itu klik benar, besok itu tidak akan muncul lagi, ya, tidak akan muncul lagi. Itu terutama berkenaan dengan pangkat dan golongan. Ya, kalau unit kerjanya, kali ini Bu, saya lucu Bu, saya akun Kerajaan IT itu masih menginduk SD 031. Celakanya perusahaan itu saya sekarang itu bukan kepala sekolah, bukan pengawas, tapi apa? Guru honor. Guru honor, tidak punya net, tapi tidak apa-apa, tidak ada masalah. Oke Bapak dan Ibu, pastikan Bapak dan Ibu sudah mencatat, sudah hafal akun belajar IT, sudah sama passwordnya. Karena kalau tidak bawa itu, sekalipun Bapak dan Ibu bawa laptop yang harganya paling mahal di dunia, tidak akan bisa mengerjakan. Ya. Oke. Ini cepat atau tidaknya materi ini saya sampaikan tergantung kecepatan Bapak dan Ibu juga dalam berpraktek pada pagi ini. Tanda-tanda itu tidak ada pada Ibu, karena Ibu berbohong. Sama dengan ini. Refleksi kompetensi akan menentukan rekomendasi yang harus Bapak Ibu lakukan selama setahun. Dan tak usah takut Bapak dan Ibu, ya. Refleksi kompetensi tidak ada hubungannya dengan kinerja Bapak dan Ibu, ya, tidak ada hubungannya. Itu hanya menggambarkan cerminan yang telah saya lakukan seperti ini. Kapan ini terakhir? Tanggal 31 Januari. Tapi Ibu jangan mengerjakan di tanggal 31 Januari. Kerjakan dari sekarang. Ya. Kerjakan dari sekarang. Jangan ada lagi ngomong, Pak tidak ada waktu. Alah Bapak dan Ibu, jangan bohongin saya. Bapak dan Ibu ngajar di sekolah, kalau saya lewat di semua sekolah di Longkis, ketika jam 1 itu murid sudah ada. Murid sudah ada, mau itu yang di pedalaman, mau yang di pinggir kota, jam 1 tidak ada. Padahal di jadwal kepulangan guru jam berapa? Jam 3 toh? Berarti 2 jam itu bisa juga untuk mengerjakan PML. Jadi jangan ada, Pak ada waktu. Iya ada waktu, karena menurut Bapak. Tapi kalau menurut ketentuan ada waktu. Jadi tidak ada alasan tidak ada waktu dengan ini. Nah, oke Bapak dan Ibu, kalau refleksi kompetensi sudah selesai, Ibu lanjut kemana? Kalau saya klik ini Bu, yang muncul seperti itu. Saat ini halaman baru tersedia untuk PNS. Mohon ditunggu. Ada kata-kata mohon ditunggu, berarti besok-besok ini ada. Tapi sekarang yang bisa mengerjakan hanya yang PNS. Ini Bapak dan Ibu, ketika kita klik pengolahan kinerja, panduannya ini dibaca Bapak dan Ibu, ya, alurnya itu dibaca.
Ya, Januari perencanaan guru dan persetujuan atasan. Laksanakan bukti fisiknya, diupload tepat waktu, insentif dibayar 100%. Ini yang membedakan. Makanya nanti Bapak dan Ibu tetap kerjakannya 2. PMM juga mengerjakan, si Mandiri juga mengerjakan. Lalu ada pertanyaan, boleh enggak Pak tidak mengerjakan? Boleh. Dan yang melarang? Boleh. Tapi kalau Bapak dan Ibu tidak mengerjakan di PMM, Ibu terdeteksi di pusat tidak melaksanakan tugas sebagai guru. Apa sanksinya? Pertama, pemberhentian tunjangan. Kedua, penurunan pangkat jabatan. Ketiga, jika berulang-ulang pemberhentian dengan tidak hormat. Kok Bapak dan Ibu yang sudah PNS itu dari mana mau berhenti? Jarpi loh, tumpukan lemaknya di dinas tuh segini tingginya Jarpi itu yang menunggu. Jadi jangan main-main. Ya kalaupun ada yang kemarin lolos Jarpi itu ya syukurlah. Ada bantuan-bantuan yang bisa mempermudah, ya. Segini makanya Jarpi itu kemarin Ibu. Jadi kalau begitu saya mundur jadi guru, mundur. Besok Jarpi datang. Saya terus terang saja Bapak dan Ibu, karena ada pertanyaan, kok jadi guru ribet dong? Ribetnya di mana? Selama ini loh Bapak dan Ibu mengatakan pekerjaan itu ada 50%. Belum lagi di pantun saya tadi datang sedikit terlambat, tapi insentif tidak mau terlambat. Pantun ini tadi memang sindiran sebenarnya Bapak dan Ibu. Di Januari itu menyusun perencanaan. Di bulan Februari persiapan observasi kelas. Siapa yang mau observasi? Kepala sekolah. Yang diobservasi siapa? Bapak Ibu guru. Apanya yang diobservasi? Sesuai dengan pilihan. Pilihan nanti yang Ibu pilih. Ya. Kemudian di bulan Maret adalah periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Di bulan April Mei pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan. Di bulan Juni refleksi, penilaian dan penentuan predikat kinerja guru. Kok sampai bulan Juni Pak? Iya, karena nanti di Juli bikin lagi sampai Desember. Jadi Bapak dan Ibu, pengelolaan kinerja di PMM itu ada 2 kali dalam setahun. Periode Januari ini, yang kedua periode Juli Desember. Setelah akhir tahun Bu, kedua dan di akhir tahun Bapak dan Ibu, kinerja itu akan dinilai oleh siapa? Sekarang angka itu akan otomatis Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu baik, berarti kepala sekolah memberikan dampaknya itu baik. Berdasarkan apa? Kinerja nanti yang dikeluarkan dan ada DPP. Nah kemarin kan enggak. Antara apa-apa dan mulai kerjanya sampai belum sama. Kalau sekarang sidang nampak membuktikan Bapak Ibu. Nah ini Bapak dan Ibu, alur kerjanya seperti ini, ya. Nah kemudian kita lanjut ke rencana kerja Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, jika kita klik ke pengelolaan kinerja guru, maka ada tahapan-tahapan yang akan keluar. Yang pertama, apa Bu? Praktik pembelajaran. Itu praktik pembelajaran yang tadi itu direncanakan di bulan Januari, ya kan? Disetujui oleh kepala sekolah. Nanti yang tadi tuh yang observasi segala tuh itu nanti ini praktik pembelajaran. Kemudian apa yang perlu dipilih guru? Yang dipilih guru sesuai dengan rapor pendidikan di sekolah saudara. Tapi ketentuannya
Jika ada yang berwarna merah, maka pilihlah yang berwarna merah. Jika ada yang berwarna kuning, tidak ada merahnya, maka pilihlah yang berwarna kuning. Jika ada berwarna hijau semua, Bapak dan Ibu bebas memilih. Nah, ya, jadi kalau hijau semua, bebas memilih. Tapi kalau ada merah, maka yang pertama menjadi pilihan harus yang berwarna kembali ya. karena merah itu kurang ya Bu. Itu bagian juga praktik Coba kita pembelajaran. klik Bu. Caranya gimana melihatnya? Kita klik di sini. Rapor pendidikan satuan pendidikan Anda. Kebetulan SDK 31 itu rapor pendidikannya itu hijau semua. Jadi untuk manajemen kelas, dukungan psikologis dan metode pembelajaran itu hijau semua. Makanya guru di sana bebas milih. Coba ada yang sudah ngetik? Ya, apa punya sadar? Kuning 2, hijau. Berarti guru-guru destinal 3 pilihannya di warna kuning. Saya jelaskan. Nanti jelaskan. Artinya mau pilih? Kuning 2, hijau 1, berarti pilihannya di kuning. Ada yang buka? Mau pilih atau buka pilih? Artinya bapaknya apa bapaknya? Hijau, berarti asli bapak pilihannya di kuning. Merah, kuning, hijau, pilihannya di kuning. Contoh Pak, contoh, saya contohkan ya, supaya tidak salah-salah. Bapak dan Ibu, kita lihat. Di pilihan indikator ini ada 8. Ada 8. Karena di sini berwarna hijau, maka guru destinal 31 bebas memilih. Tapi kalau di tempatnya Bu Susi, apa Bu? Yang pertama paling atas apa Bu? Kuning, hijau. Berarti di sekolah Ibu pilihannya ya, hijau semua bebas tuh. Jadi di tempat khususi kalau gurunya 10, khususi boleh pilih aktivitas interaktif, temannya boleh pilih instruksi pembelajaran, temannya boleh instruksi yang adaptif. Silakan, tapi pilihannya ada yang di warna merah. Supaya apa? Supaya rapor pendidikan tahun yang akan datang tidak merah lagi. Yang perlu diperbaiki itu, ya, misalnya khususin karena ada di merah, berarti mereka ada di bawah ya. Kita klik ini, misalnya khususin pilih ini, warnanya langsung berubah ya kan? Ya, kayak ada berbingkai biru. Ya, kalau sudah pilih salah satu itu Bapak dan Ibu, baru diklik simpan draft. Berarti khususi sudah pilih itu. Ya, paham? Berarti untuk praktek pembelajaran sudah selesai dipilih. Ya. Bagaimana pertanyaannya? Disarankan satu sekolah jangan sama Bu. SD Bapak dan Ibu merah semua. Ya. Jangan tertumpuk kepada satu kegiatan. Tapi dari 8 itu disebar supaya apa? Supaya guru-gurunya nanti punya pengetahuan yang berbeda. Karena tahun depannya bisa saja dia pindah di kelas lain. Sekarang Bapak dan Ibu, hingga semua bebas. Ya, bebas artinya dari 8 itu terserah gurunya suka yang mana. Tapi untuk praktek pembelajaran clear ya? Ya, oke silakan.
Iya. Iya. Boleh. Sebelum dikirim ke kepala sekolah masih boleh merubah. Tapi kalau sudah dikirim, yang berhak merubah, mengganti, menghapus itu hanya kepala sekolah. Makanya baik-baik dengan kepala sekolah. Nah, kalau kepala sekolah bujang kayak saya, pagi bawa. Ya, paham ya Bapak Ibu? Di praktek pembelajaran sudah clear ya? Nah, saya ulangi lagi. Ya, ini saya ulangi lagi. Ya, jadi di praktek pembelajaran ini Bapak dan Ibu pilihlah yang menjadi rekomendasi, yaitu jika ada warna merah adalah yang warna merah. Jika tidak ada warna merah, hanya ada kuning, warna kuning. Jika hijau, bebas. Kayak 11 itu bebas. Ya, satu guru satu pilihan. Karena satu semester hanya satu kegiatan. Besok kalau mau merubah di semester kedua, ya. Nah, semester kedua, masa tadi sudah metode lagi, ya pindah ke yang lain. Paham? Saya yakin sesuai dengan saya tadi, guru logikis hebat-hebat. Kurang hebatnya hanya sering datang terlambat. Oke? Lanjut ya Bapak dan Ibu. Untuk praktik pembelajaran yang ada di nomor 1 ini, pekerjaannya hanya itu. Lalu mungkin ada pertanyaan, Pak, apa saja yang dikerjakan? Tunggu. Biasanya yang nggak sabaran itu ibu-ibu. Saya loh, 30 tahun dan putus itu sampai sekarang masih sabar. Tunggu. Nanti di bulan Februari akan muncul rubrik kegiatan. Ya, akan muncul rubrik kegiatannya. Apa yang akan dilaksanakan oleh guru jika milih nomor 1? Apa yang dilaksanakan oleh guru jika milih nomor sampai ke 8 tadi ya? Itu nanti ada rubriknya. Ini enggak. Pak rubrik kerjakan, tanya, Pak apa yang dikerjakan? Sabarin amat ini ibu, saya bilang. Tunggu dulu. Kenapa? Ini baru nyusun perencanaan. Tapi ingat, kalau cuma diri langsung eksekusi, kalau tidak ada bayar. Apalagi sekarang Bapak dan Ibu udah ada yang buruk-buruk glowing semua akibat sertifikasi mahal. Kalau yang bapak-bapaknya tidak ada yang beli skincare, Bapak ini pingin begini lagi. Clear ya? Kemudian setelah ini dipilih salah satu, kuncinya Pak, kalau kita pilih ini misalnya simpan, selama belum dikirim minta persetujuan, itu masih boleh diutak-atik. Bu Susi, paham? Minimal satu sekolah Bu ada satu yang paham. Kalau satu sekolah tidak paham-paham, kasihan kepala sekolahnya. Terakhir kalau manggil saya lagi, kalau sudah bukan di kaki, ya orang Jawa bilang wanitilo. Kepala sekolah sudah tahu Bu. Sekarang saya tarifnya itu ya bukan tarif-tarif lokalan lah, 1 jam 350.000. Karena ilmu itu mahal. Cuman kalau di kaki gratis. Makanya kalau modal saya di kaki aja Bu, biar gratis Bu. Lalu ada pertanyaan, bagaimana guru penjaskes dan guru agama? Sama, ketika punya akun belajar ID dan di situ terdaftar di akun kepala sekolah, sama mengerjakan. Pertanyaannya Pak, kalau tak mau mengerjakan silakan. Kalau tidak dibayar juga bukan urusan saya. Kalau pangkatnya tidak naik juga bukan urusan saya. Saya hanya membantu Bapak dan Ibu bagaimana PMM ini pengelolaannya berjalan dengan baik. Kalau ada yang setelah saya sampaikan ada yang tidak mengerjakan, urusan Anda semua itu, tidak ada urusan dengan saya.
tapi nasib Anda juga ada di tangan Bapak dan Ibu sendiri. Oke, kita lanjut kemana Bu? Lanjut ke pengembangan kompetensi. Kan yang satu tadi apa tadi? Praktek pembelajaran. Yang kedua pengembangan kompetensi. Kita klik ini Bu. Nah, akan muncul seperti ini. Kalau baru pasti akan muncul seperti itu. Total poin 0 kurang 32 poin. Ada kata-kata kurang 32 poin. Berarti Bapak dan Ibu di pengembangan kompetensi harus mencari 32 poin. Lebih bagus, kurang jangan. Ya, 32 poin. Apa saja Bapak dan Ibu? Kita cek di sini. Nah, yang pertama, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipasi kegiatan seminar. Cek Bapak dan Ibu kemarin yang di pahit, Bapak duduk datang makan koin, dengarkan, pulang dapat piagam itu. Satu kegiatan nilainya 4, tapi sertifikat bukan sertifikat abal-abal. Tahu Bapak dan Ibu, sertifikat abal-abal. Kegiatan tidak ada, sampai satu guru sepakat bikin spanduk nyetak 100.000, ditempel, satu orang suruh nutupan, cakrek foto, dibikin sertifikatnya. Tidak ada kegiatan itu, namanya sertifikat abal-abal. Tapi masuk tidak? Dan ini tidak bisa berlaku surut. Ibu di tahun 23, Pak, saya di tahun 2023 punya 10 sertifikat dan dipakai. Sertifikat pelatihan apa sekarang tidak ada jamnya. Ya. Mau 10 jam laku, mau 20 jam laku, 1000 jam juga laku. Ya. Beda dulu, kalau dulu kan enggak. Sertifikat yang dipakai hanya yang punya angka jam 32 jam. Sekarang mau 8 jam, mau 10 jam, mau berapa jam dipakai. Bahkan kalau seminar kan berapa? 2-3 jam. Ini Bapak dan Ibu, lomba karya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan. Nah, seperti ini. Gugus 8 mau adakan studi banding ke sekolah SD 01040 tentang bagaimana penyelenggaraan P5. Boleh, tapi harus ada apanya? Ada sertifikatnya. Ya. Nah ini, kalau ini kita klik Bu, oke lah. Masa 6 bulan nggak ada seminar, nggak ada pelajaran dan kita klik. Baru dapat poin 4, masih kurang berapa? 8. Pak, saya misalnya target dalam 6 bulan ini 4 kali pelatihan, boleh. Pilih di sini 4. Boleh. Nah, itu ada pilihannya sampai 5 rasanya. Boleh. Kalau diklik 4 berapa nilainya? 16. Tapi yang diklik di sini yang pasti dilaksanakan. Ya. Seminar online selama itu ada sertifikatnya, silahkan. Tapi ingat apa ingatnya? Yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Pak Dahlan misalnya ikut seminar 4 kali, tapi seminar tentang bagaimana membuat jamu kuat. Ulangi Pak.
bagaimana cara membuat jamu kuat. Yang ada hubungannya tentang pendidikan. Mau nasional silakan, internasional silakan, mau yang lokal silakan. Tidak berlaku surut, Ibu. Kami masuk ya. KKG gimana kakak? KKG. Bahkan sudah mulai banyak. Oh iya sudah. Lanjut aja dulu. Naik. Oke. Nah, anggap saja ini pilih satu Bu, jangan satu. Nah, pilih satu. Masih kurang 28. Berarti tambah lagi Bu. Pasang di sini Bu. Tambah lagi apalagi yang mau dipilih? Yang bisa. Meningkatnya kompetensi berperan sebagai peserta berbagi praktek baik. Ya, misalnya ada guru yang punya pengalaman praktek baik sekolah. Tapi di KKG sama ada kegiatan berbagi praktek baik, apa judulnya, oleh siapa? Kepada Ibu hanya sebagai peserta. Peserta itu kan kesaksian juga. Dulu karena begitu rasanya. Sama itu. Yang lain ditanya dengan yang di dalam sama. Yang penting dapat sertifikat. Poinnya berapa ini? 4. Nah, kemudian Bapak dan Ibu kita lihat apa yang diupload nanti. Nih. Nah, nih. Sertifikat. Ada sertifikatnya, simpan. Ya. Ini yang sering melakukan ini biasanya guru penggerak. Apa-apa, Ibu bisa mengajar bagus di sekolah, aku mau berbagi. Dibikinkan kegiatan KKG dengan materi berbagi praktik baik tentang penggunaan alat peraga IPA misalnya. Dibikinkan perpubing sama yang ini, yang nyampaikan materinya, nyampaikan materi ini juga nanti dapat di situ. Tapi ingat, perhatikan. Kegiatan berdurasi 2-3 jam setara dengan 4 poin. Satu kegiatan, jadi kalau berbagi praktek baik 5 menit, nggak masuk kepada Ibu 2-3 jam. Kan biasanya itu. Kalau mau kegiatan persiapannya, lama-lama ini, belum mulai, ini pengawas. Biasanya 15 menit lagi, kebingungan, tunggu peserta. Sudah 30 menit, nanti penyampaiannya 5 menit. Ya itulah. Jadi ini Bapak Ibu. Poinnya berapa? 4. Boleh dilaksanakan di mana? Di komunitas, ya belajar. Komunitas belajar itu apa saja? Kode sekolah. Ada juga kode 3 kalau di sekolah Bapak Ibu melaksanakan biayanya besar. Baisir udah lagi di YouTube. Makanya nanti depan program KKG sesuaikan dengan kebutuhan kepentingan DPML. Apa-apa yang bisa. Ya. Oke, tambah lagi Bapak dan Ibu. Oke, jangan yang susah-susah Pak. Iya. Ya dibuatkan mengikuti kegiatan ini, silakan
buatkan. Semua sertifikat mengetahui kepala dinas. Nah, kalau dengan Bang Pizza biasanya pasti ketemu di pasar hari Minggu udah tanda tangan. Sertifikat semuanya mengetahui kepala dinas. Ya kalau Pak saya susah dengan ketemu sama asistennya juga bisa. Saya bawakan ke sana. Gak usah ini jadi apa ya? Seolah berat bagi bapak dan ibu. Kerjakan insya Allah kalau ikhlas, yakin selesai. Oke ya, ini baru 8 ya. Kita pilih yang Pak Rijal tadi. Ya. Ini yang Pak ya tadi. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching, mentoring, pengembangan kompetensi guru, kepala sekolah dan atau pengawas sekolah. Misalnya gini, saya datang ke sekolah, ada guru datang, Pak, saya tidak bisa ngajar matematika. Terus, ibu maunya apa? Saya mau dikucing. Laksanakan. Kucing klinik namanya, bukan kucing-kucingan. Kucing-kucingan itu guru kepala pengawas datang ke sekolah, gurunya pura-pura kemana, itu namanya kucing-kucingan. Kucing klinik itu ada mekanismenya. Kalau yang guru penggerak itu kucing itu tahu, ya. Praktek kucing saya termasuk kemarin Bu. Saya itu kemarin praktek kucing itu direkam, ada linknya, dikirim di media nasional lagi Bu. Termasuk Pak Yudalik, Pak Haji Fikri, ya ada kucing-kucingan Bu. Kemudian yang lainnya, meningkatnya kompetensi peran sebagai penalang aksi nyata. Aksi nyatanya sambil aksi nyata teman sejawat yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah. Misalnya kita pilih apa yang harus dilakukan. Apa Bapak Ibu? Coba perhatikan, kalau pilih ini yang ditelaah 10 aksi nyata, bukan 1 biji. Jadi harus semua. Teman-teman mau di PMM sampai ambil silakan, di sekolah sendiri silakan, yang penting aksi nyata. Ya. Kemudian itu 10 aksi nyata tanam. Apa buktinya? Laporan. Namanya laporan ada pendahuluan, latar belakang, tujuannya apa, baru kegiatannya apa saja. Oh, aksi nyata ini gedungnya ditelaah. Kalau namanya nelaah itu Bu, mencari apa Bu? Kekurangan dan kelebihan itu namanya telaah. Dari 10 itu baru kesimpulan, baru nanti ada kesimpulannya. Itu namanya mentelah. Tahu Pak Rijal, Bunga Timah punya 10 aksi nyata, suruh telaah sama teman-teman. Tapi nanti dicari untukannya, bentuk laporannya seperti apa. Ya, model laporannya seperti nanti dulu, bukan Indonesia itu kalau di internet gak banyak, lebih banyak muncul itu. Oke, sudah berapa tadi itu? 446, baru 14 ya. Kita tambah lagi. Laporan itu berbentuk laporan sudah dijilid, kemudian di-scan, di-upload, ya, di-upload Bapak dan Ibu. Yang di-scan itu bukan hanya kulitnya, ya, iya. Nah ini Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu mentelaah perangkat ajar. Nah, RPP temannya ditelaah. Ada namanya lembar telaah perangkat ajar. Minta sama kepala sekolah ibunya itu. Pendahuluannya.
ukuran apanya, kan mesti dicatat. 10 RPP. Dibuat apa? Tetap kita pilih nih. Laporan hasil telaah perangkat aja. Ya. Oke, lanjut. Meningkatnya kompetensi Wepran sebagai narasumber berbagai praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum Merdeka. Ada batasan kegiatannya tentang implementasi kurikulum Merdeka. Menjadi narasumber, kayak saya diundang menyampaikan materi, ya kan? Di berbagai praktik baik, ya, misalnya judulnya apa? Penyusunan asesmen di kurikulum Merdeka. Cara menyusun soalnya seperti apa? Saya sebagai narasumber, poinnya berapa? 8. Tapi apa yang diupload? Undangan. Sertifikat. Berarti panitia itu buatkan sertifikat sebagai narasumber. Saya itu Bu, di PM atau di IKM ada 10 sertifikat, tapi tidak ada gunanya. Sudah berlalu tahun 2023. Kalau mau lagi Bapak dan Ibu ngisi materi, ada kan tunjangan apa? Ya, ngisi materinya, ada sebagai pesertanya juga dapat, sebagai narasumbernya poinnya malah 8. Kenapa? Kalau sampai jadi narasumber itu harus ada kepanitiaannya. Iya Bu, gak sembarangan. Ada undangannya, ada SK-nya sebagai narasumber. Atau kalau SK biasanya dari dinas, tapi kalau undangan dari penyelenggara, ya. KKB boleh, misalnya KKB mau melaksanakan itu tadi, iklan apa? Boleh. Kan kalau saya sebagai narasumber kan nanti kan pasti apa? Ada sertifikatnya kan? Mungkin disertai dengan undangan. Biasanya juga yang apa? Materi yang disampaikan berupa PowerPoint, ya. Yang pemateri juga dapat. Ya, 8 poin. Ini KKB, tapi ingat, sertifikat dibuat KKB mengetahui kepala dinas, ya, tetap mengetahui kepala. Enak Pak Yunus luar biasa, ya. Kalau memang ada sertifikat yang perlu ditangkap ini, beliau masya Allah sangat mengapresiasi. Oke, ini sudah berapa Bapak dan Ibu? Baru berapa Bu? 28. Masih kurang 4. Ya, silakan Pak Rijal. Iya. Iya. Ya tetap dihitung, kan itu minimal 32 itu kan minimal. Coba kalau kita tarik ke bawah Bapak dan Ibu, nih apa yang disampaikan Pak Rijal betul. Ketika Bapak dan Ibu mengikuti tingkat guru penggerak, berarti di situ 120, tapi pastikan guru penggerak itu berakhirnya di mana? Kalau Bapak dan Ibu ikut di Januari, tapi nanti endingnya sertifikat keluar di Desember, jangan dimasukkan di periode ke-1. Kalau sampai masukkan di periode 1, nanti karena sudah 128 kan besar. Yang 1 aja sudah 128, tapi di
bulan 6 sertifikatnya tidak keluar, sangat sama aja dapat nilai 0. Tapi kalau dipastikan, oh saya selesainya nanti di bulan Oktober, berarti di periode Juli sampai Desember. Kalau seperti Bu Fatimah, guru penggeraknya kapan berakhir Bu? April? Tahun ini? Berarti sama bisa. Iya. Tapi dipastikan sertifikatnya itu keluar. Kemudian ada pertanyaan, Pak, saya sudah guru penggerak kapan? 2023. Tidak boleh, karena itu sudah selesai. Ya. Ya. Oke. Ya. Boleh Pak Rijal. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Sebagai penggerak di Takadim mengadakan minimal 3 kali praktik berbagi praktik baik. Poinnya 30. Meningkatnya kompetensi peran sebagai peserta praktek magang pada dunia kerja dan atau bidang yang lain yang relevan. Sampai misalnya tugaskan magang ke Vietnam, belajar tentang pendidikan di sana seperti apa, 6 bulan, pulangnya dapat sertifikat walaupun bahasa Inggris saya tidak bisa baca, boleh jadi itu. Tapi yang berhubungan dengan pendidikan. Saya magang ke Cina, tapi belajar obat kuat, masuk. Yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan. Jangan Bapak Ibu rame-rame ikut seminar, ternyata seminar skincare. Dia mau seminar ya seminar pendidikan. Misalnya bagaimana pengelolaan gelas, bagaimana asesmen, pengelolaan asesmen, ya, pembuatan alat peraga, banyak sekali, penyusunan KUSP, itu kan banyak sekali Bapak. Saya tadi kurang ketat ya Bu, tak pilih yang sedikit aja Bu. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai dengan model kompetensi guru, kepala sekolah dan atau pengawas sekolah. Pelatihan mandiri, berarti pelatihan mandiri itu pelatihan yang dilaksanakan sendiri, biaya sendiri. Poinnya berapa Bu? 8. Mahal. Kemudian meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan, sebagai peserta berarti ya, observasi praktek pembelajaran, persiapan pelaksanaan dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Nilainya ada 8. Kalau saya ini berarti sudah memenuhi target minimal yang 30. Kalau sudah dirasa cukup, wah ngapain saya banyak-banyak, yang penting kan itu Pak. Kalau wajibnya sudah selesai, yang lain kan sunnah. Iya. Tapi dihitung enggak itu Pak? Sunnahnya itu dihitung enggak? Misalnya angkat sampai 40 atau 50. Misalnya Pak Mustari, Pak saya mau yang 128, silakan. Tapi naik enggak sertifikasinya? Biasanya kalau di perhitungan ini Pak, predikat kinerjanya, ya apakah baik, cukup, amat baik atau kurang? Enggak ke semester kedua kayak itu nambah. nilainya Nggak boleh. Habis Pak, habis tutup selesai Pak, bikin lagi nanti. Nggak bisa nyambung Pak. Nah, kalau ini sudah dapat cukup 36, kan minimal 32. Langkah selanjutnya adalah Bapak dan Ibu ini. Simpan dulu Bu. Ya, simpan draftnya. Ya, simpan dulu. Ya, baru lanjut Bapak dan Ibu. Ke tugas tambahan. Nah.
Bapak Ibu, di sini ada banyak tugas tambahan yang bisa diberikan oleh kepala sekolah kepada guru. Tapi ini bukan hanya sekedar pembagian tugas, karena nanti apa saja yang harus disertakan. Contoh Bapak Ibu, kita pilih salah satu. Yang dipilih yang ada tulisannya semua jenjang. Misalnya Bu Sulis mendapat tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan misalnya. Apanya? Coba kita lihat. Nah, nih. Laporan, berarti laporan pekerjaan selama 6 bulan. Kalau sebagai perpus apa laporannya? Dilihat apa pekerjaan kepala perpus, ya, laporan kegiatan. Kemudian apa? Disertai surat keputusan atau surat, bukan SK doang Bapak dan Ibu. Ada laporan, ada surat tugas atau surat keputusan. Nah, kalau misalnya, wah saya juga tambahnya banyak, ya ditambah lagi di sini. Tambah. Nah, cari yang semua jenjang ya. Nah, kalau pendidikan inklusif ini yang ada di 35, tapi 35 rasanya juga sudah ada gurunya. Ya. Lanjut tarik ke bawah Bapak Ibu. Nah, semua jenjang meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina eskul. Di sekolah itu banyak Bu. Pramuka. Kalau di SD itu ada berapa pembina pramuka Bu? Di SD. Di SD ada berapa? 4. Ada 4 minimal. Ya. Siaga putra, siaga putri, penggalang putra, penggalang putri. Tidak bisa pembina pramuka global. Pembina siaga, pembina penggalang, ya. Jadi jangan bikin SK pembina pramuka. Nanti pramuka yang ada di India juga sampai bina. Ya, ada 4. Kemudian apa lagi? Olahraga. Ya, kalau ada eskul sepak bola, voli, silakan. Kemudian apa lagi? Kumpul itu apa itu? Ya. Aksi boleh. Apalagi tari, eskul tari. Apalagi yang ada eskul SD? Drum band, PMR. SD itu ada kepada Ibu, cuma jarang yang diselesaikan. Silakan. Yang penting itu betul-betul dilaksanakan, punya hanya didirikan SK karena kepentingan PMR, tapi itu betul-betul dilaksanakan. Betul. Oh ternyata ini guru rajin, tambah lagi. Misalnya saya sebagai pembina sekolah Pak masih sebagai bendahara Posnas, ada nggak? Kita lihat. Itu ada yang jual meja, mau lihat kan?
Ya tak mungkin loh Bu. Orang ada yang sempurna melaksanakan apa? Tidak ada Bu. Saya ada tapi jangan nemen. Jangan teman. Oke, sudah pilih ini Bapak dan Ibu. Ya. Ini Bapak dan Ibu dalam memilih perilaku kerja tidak bisa diintervensi oleh orang lain. Ya. Kemudian kompeten. Nah ini Bu, kalau kompeten Bu, menunjukkan penguasaan kompetensi yang memadai dan dalam kinerja, membantu peserta didik rekan sejawat dan orang lain untuk saling belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas baik, berdiskusi dengan rekan kerja, atasan, peserta didik dan masyarakat atau dunia kerja untuk mencari solusi. Mohon maaf Bapak dan Ibu, banyak guru-guru terkadang masih ini. Membantu peserta didik, rekan sejawat dan orang lain untuk belajar. Kadang-kadang ada guru yang pelit sama ilmunya. Ada, ditanyain, aku juga belum selesai padahal yang sudah ngirim. Ada begitu tuh. Banyak. Janganlah seperti itu Bapak dan Ibu. Ingat Bu, ilmu itu kalau dibagi akan bertambah. Tapi janganlah cinta dibagi-bagi. Tapi kalau laki-laki kan boleh bahas satu misalnya Bu. Pilih. Nah, terus dengan cara apa Bu? Pasti Bu, kalau kita milih pasti bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini Bapak dan Ibu, menunjukkan kompetensi dalam bekerja sehingga menjadi teladan bagi teman sejawat. Berdiskusi, ya. Nah, misalnya menjadi teladan, kita pilih. Yang keempat harmonis Bu, caranya sama. Yang kelima loyal, caranya sama. Keenam adaptif, caranya sama. Ketujuh kolaboratif, caranya sama. Ya. Nah, kalau sudah begini Bu, sudah kita isi semua, kita simpan draft. Berarti apa yang kita kerjakan Bu, semuanya sudah tersimpan. Ya, jadi tadi itu jadi ini sudah tersimpan semua. Nah terakhir Bu, kita lihat rangkuman. Rangkuman itu berisi semua yang kita isi tadi. Ya. Nah ini rencana yang satu tadi Bapak dan Ibu, meningkatnya praktek aktivitas kognitif yang berfokus pada instruksi yang efektif. Guru akan mengisi tuh formulir diskusi persiapan, formulir diskusi tidak lanjut, dan formulir diskusi tidak lanjut. Bukti dukungnya apa? Hasil penilaian observasi kinerja guru. Targetnya satu kegiatan, satu semester. Yang satu, yang praktek apa tadi? Yang pertama itu tadi Bu, praktek pembelajaran. Ya, kan kita pilih tuh. Ini nanti masing-masing orang berbeda judulnya nih Bu. Kalau pilihannya berbeda. Tapi kalau satu sekolah sama kan kadang-kadang ada kepala sekolah dan gurunya sama-sama ngakalin. Yes, kue pilih sing pot wae. Ben aku mersani orang angin, kue boleh bertipis itu orang angin. Apa iso? Jadi maksudnya apa? Orang angin kuadrat. Kita yang pakai poin-poin tadi Bu, yang nomor 2 Bu. Ya. Yang ada berapa tadi? Minimal 32. Kalau sudah semua Bu, kalau sudah semua, sudah menurut Bapak pas, nggak mau dirubah-rubah lagi, klik ajukan. Ya. Kalau sudah diklik ajukan, Ibu sudah tidak bisa utak-atik. Siapa yang utak-atik? Mas Bro kepala sekolah.
mau. Makanya mengerjakan ini tidak bisa guru dan kepala sekolah itu tidak ada komunikasi. Masih ada loh Pak, antara guru dan kepala sekolah itu tidak teguran, tidak saling sapa, saling membenci. Itu sih tidak pantas jadi guru dan kepala sekolah. Iya, jalin komunikasi yang baik. Biar gurunya itu sering berbuat salah Pak, tidak pantas guru itu dimusuhin, dibimbing, dibina sampai pensiun. Karena memang tugasnya kepala sekolah itu membina guru kita. Otak rubah ngomong dengan, karena yang bisa merubah itu hanya kepala, merevisi, merubah, mengganti, membatalkan itu bisa dilakukan oleh kepala sekolah. Makanya dalam hal ini susun rencana kerja ini dengan cara apa? Duduk satu meja. Pak, saya kalau nanti ini gimana Pak? Pak, saya kalau ini berjadi apa? Antara guru dengan kepala sekolah ada komunikasi. Ada pertanyaan, Pak, saya kan bulan April pensiun. Biar pensiun tetap membuat IPPN. Sampai kapan? Sampai pensiun. Kalau sudah pensiun tinggal aja, tidak usah diurus lagi. Pak, saya kan pensiun aja Januari Pak, April Pak. Ya sudah sampai situ, ngapain sudah pensiun urus itu lagi? Urus apa yang ada di rumah. Yang mau bikin lagi, yang bikin lagi. Kalau buat. Jadi ini Bapak dan Ibu, setelah ini diajukan Bapak dan Ibu, kemudian kalau sudah diajukan, sampaikan dengan kepala sekolah, Pak, saya sudah ajukan rencana kerja di PMM. Kepala sekolah juga iya, buka PMM itu, cek, periksa. Periksa itu berarti memeriksa ajuan dari guru. Kalau sudah dirasa baik, setujui. Kapan actionnya? Di bulan Februari. Nanti muncul rubriknya Bu Pirli ini, Pirli. Ingat Pirli yang KPK ya? Pirli. Beda-beda tipis Pirli dengan Pirli. Rubriknya Bu Lestari, beda-beda itu nanti sesuai dengan pilihan di praktik pembelajaran. Kalau yang di peningkatan kompetensi, kalau sama berarti bukti fisiknya sama. Tapi tidak mungkin sama, contohnya beda sama. Itu tadi, kalau pelatihannya yang dipilih berbeda pasti juga berbeda. Masa yang tidak guru penggerak diklik mengikuti diklat guru penggerak, itu kan jangan bohong. Nah kalau sudah ini bagaimana Bapak dan Ibu? Selama 6 bulan nanti ada kegiatan perencanaan, persiapan observasi, pelaksanaan observasi, kemudian tidak lanjut hasil observasi pada penelitian. Jadi tahapannya jelas Bapak dan Ibu, tahapannya jelas. Ini baru yang di PMM. Bagaimana dengan yang di Simandiri? Simandiri 2024 sama ada. LHK-nya mungkin yang berbeda. Kalau guru itu ada 5, kepala sekolah itu ada 8 pengetima. Kemarin kan hanya 6. Nah, kalau saya berharap kepala sekolah itu 1 Bu, saya tidak pusing meriksa 36 itu. Kemudian Bapak dan Ibu, kegiatan nanti di Simandiri sama yang di PMM itu tidak jauh beda. Bukti fisik yang di PMM itu bisa diatur untuk di Simandiri. Ya, jadi itu hampir sama Bapak dan Ibu. Cuman kalau yang di Simandiri itu LHK-nya itu semua guru sama. Yang membedakan realisasinya. Tapi kalau yang di PMM berbeda. Satu sekolah saja antara guru satu dengannya bisa berbeda. Untuk Simandiri
kesempatan lain akan kita sampaikan kalau memang sudah clear, ya. Mengenai HK-nya sempat kirim ke Buyus itu kemarin Buyus, materi itu kirim, ya. Tidak pun 1 Januari, tapi kalau bisa sebelum tanggal 5 kita sudah clear. Karena tinggal kepala sekolah juga bikin pusing juga begini. Ya, ya kepala sekolah jangan terlalu. Kalau bisa, ini kan masih tanggal berapa ini? 10, supaya selesaikan. Apa sih yang nggak bisa? Oke, ada pertanyaan dipersilakan, tapi jangan sulit-sulit. Ya, silakan Bu Antar.